Saya bisa merasakan jin piaran bawang putih itu sekarang ada di sini. Oh, ini alasan mereka pengen bunga itu. Mereka pengen normal lagi. Alia pasti kaget. Untuk sekali ini, dia akan berada di atas angin. Putri, apa yang terjadi Putri? Apa Putri menemukan sesuatu? Lihat apa yang saya temukan. Apa-apaan ini? Lihat, betapa kecilnya mereka yang selama ini kejam dan jahat sama kamu. Sekarang saya baru mengerti, kenapa mereka sangat menginginkan bunga itu. Karena mereka ingin kembali normal. Bunga itu yang membuat mereka jadi kecil. Kalau kalian menginginkan bunga ajaib itu, kalian harus menyembuhkan mata mama saya. Enak aja. Putih, mau juga kasihin dulu bunganya. Baru deh matanya si Yasmin itu disebut sama Tante Berta. Putri lihat kan? Betapa nggak tahu malunya mereka ini. Saya nggak akan mengembalikan kalian ke dalam posisi semula kecuali kalian menyembuhkan mata mama saya. Sekarang kalian lihat, kalian bersama kami dan kalian berada dalam posisi yang tidak bisa bernegosiasi. Saya akan memasukkan kalian ke dalam kotak ini dan kita akan bicara lagi nanti. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Loh, bukannya tadi mereka ada dalam baskom ini? Kok sekarang nggak ada ya? Mereka pada kemana sih? Wah, jangan-jangan mereka dimakan kucing lagi. Jangan sembarangan loh. Di rumah ini nggak ada kucing tahu. Sebelum kita pergi tadi kan, jendela sama pintu udah pada ketutup. Lagi pula di rumah gua nggak ada orang. Iya juga sih. Ya paling nggak mereka juga nggak pergi jauh-jauh dari situ. Kita cari aja yuk. Sialan, si kecoa itu ngurung kita di dalam kotak. Gimana nih, Ma? Oma, mana tuh ilmu saktinya Oma? Ini semua kan karena Oma sok-sok sakti, makanya kita jadi kayak gini. Kita terperangkap di sini. Yap. Tuh kan, Ma? Lihat tuh kelakuan tantenya Mama itu. Iya nih, Tante. Kenapa sih
kalian tuh nggak usah saling menyalahkan. Kalian pikir saya suka apa ada di tempat ini? Wih. Nggak nyampe lagi. Kacau dah. Kalau begini terus-terusan, lama-lama kita nggak bisa napas, bisa mampus di sini. Tante, gimana dong? Gimana Tante? Yap. Siska, Apaan sih? tatap mata saya. Ih, apaan sih? Saya bilang tatap mata saya. Apain sih? Udah ikutin. Ih, Tatap mata saya dan ikuti semua perintah saya. Sekarang kamu loncat dan dorong kuat-kuat. Apa yang harus kita lakukan, Putri? Mungkin kelihatannya ruangan ini sempit untuk mereka. Coba kita dengar usulan mereka. Hai Putih, dengar ya. Kami bisa nyembuhin si Yasmin asal kembaliin kami ke kondisi yang normal. Bagus, sayang. Kita tahu sekali bagaimana liciknya mereka. Begitu mereka normal, mereka pasti main kotor lagi. Putri benar. Mereka nggak bisa dipercaya. Begini, saya hanya akan membuat Berta kebentuk semula. Dan kemudian saya akan membuat Rika dan Siska kembali normal setelah mama saya berhasil melihat lagi. Ya udah deh Tante, kita udah nggak punya pilihan lain. Ayo kita mulai, Putri. Kamu harus melakukannya sendiri. Kamu tahu kan? Saya nggak bisa dekat wanita jahat itu. Sekarang Siska sama Rika kemana? Mereka ada di tempat yang aman. Saya udah menuhin semua janji saya. Sekarang saatnya timbal balik. Tenang dulu. Saya juga ingin cepat-cepat. Tapi sekarang ibumu di mana? Ayo ikut saya. Siapa ya? Ini saya, Ma. Kamu lagi. Saya minta kamu keluar sekarang. Sekarang kamu keluar dulu. Siapa lagi yang kamu bawa? Hah? Mama saya mau diapain? Tenang saja, tenang. Tapi saya nggak percaya sama kamu. Kamu tuh masih punya Sandra. Kamu pikir saya mau nyelakain Siska sama Rika? Kalau kamu betul-betul mau mama kamu sekarang sembuh, sekarang kamu harus keluar. Keluar semuanya, jangan ganggu saya! Keluar! Dia ngeluarin saya dari sana, Putri. Saya sudah menduganya. Ada apa, Putri? Harusnya dia melakukan apa yang mau dia lakukan di depan saya. Bukan itu masalahnya. Kamu disuruh keluar. Karena kamu tidak akan kuat melihat proses penyembuhan mama kamu. Putri, apa yang sebenarnya dia lakukan? Masih ada orang? Hah? Kamu siapa? Saya minta kamu keluar! Keluar! Diam kamu di situ. Kalau kamu ingin mama kamu sembuh, kamu harus pasrah.
Ini satu-satunya cara yang bisa menyembuhkan mama kamu. Jangan. Putri, saya mau tahu apa yang dilakuin Berta. Saya bilang jangan, berarti jangan. Kamu tunggu di sini. Putri tahu kan gimana jahatnya Berta? Bisa aja dia ngapa-ngapain Mama dengan alasan dia mau nyembuhin Mama. Berta tidak akan berani. Siska dan Rika masih berada di tangan kita. Berta tidak akan berani mempertaruhkan keselamatan mereka. Tapi kenapa sampai lama begini? Dia yang pertama menyihirnya. Hanya dia yang bisa mencabutnya. Dan itu tidak segampang yang kamu kira. Butuh waktu. Kamu harus sabar, sayang. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo, Halo, Fer. Alia. Berta ada di dalam sama mama saya, Fer. Saya nggak tahu mesti ngapain. Iya. Iya, saya tunggu. Alia? Mama? Halo, Alia. Al? Alia! Mama? Alia, ini Mama! Alia! Alia! Alia, Mama kangen sayang. Mama kangen. Ma? Mama belum bisa ngelihat. Putri, kenapa Mama belum bisa ngelihat? Kamu bohong. Kamu kira saya anak Mari? Kamu pikir saya akan menyembuhkan mata mama kamu dan memberi kesempatan pada kalian untuk jadi menang? Hah, jangan harap. Apa mau kamu? Loh, Siska dan Rika kamu kembalikan dulu jadi normal. Kamu bilang saja. Kamu akan serahkan salah satu dari mereka menjadi normal. Tapi yang satunya lagi, kamu akan serahkan kalau mata mama kamu sudah bisa melihat lagi. Oke, sekarang kamu pilih. Rika atau Siska? Maksud kamu apa? Saya cuma normalin satu dulu. Yang satunya lagi setelah mata mama saya sembuh. Ya dua-duanya dong. Nggak bisa. Satu-satu. Yang satunya lagi setelah mata mama saya sembuh. Sekarang pilih siapa? Ya terserah kamu. Kamu mau milihnya siapa? Ya udah, tunggu di sini. Ma, tunggu sebentar ya. Berta udah ngembaliin ingatan mama saya dan dia udah bisa ngenalin saya lagi. Tapi dia belum bisa ngeliat. Berta mau kalian berdua keluar. Tapi saya hanya akan ngizinin salah satu dari kalian untuk keluar. Sekarang kalian putuskan, siapa yang akan keluar duluan? Saya akan kembali dalam 5 menit. Aku duluan. Nggak bisa. Mama yang duluan. Mama sebagai seorang ibu harusnya mikirin anaknya dulu, baru mikirin diri Mama sendiri. Mama mau aku pingsan di sini, mau? Bukannya begitu. Kalau Mama yang keluar duluan, Mama tuh bisa ngebebasin kamu. Nggak mau. Aku udah nggak tahan di sini. Ya ampun sayang. Kenapa sih kamu jadi mendadak tolol begitu? Denger ya. Kalau Mama yang keluar duluan, Mama bisa negosiasi ulang sama mereka. Termasuk masa depan kita. Nah, kalau enggak, kita bakal terus-terusan di dalam kotak ini atau
sampai kamu keluar dari sini. Paham? Jadi, siapa yang mau keluar duluan? Saya. Kurang ajar dasar kamu ya. Bagaimana, Siska? Dia baik-baik aja, Tante. Nah, Rika udah kembali normal. Sekarang sembuhin mata mama saya. Enak aja, tar dulu ya. Kita harus bikin kesepakatan terlebih dahulu. Ternyata kalian tetap iblis. Kalian ternyata memang tetap iblis. Dari kemarin kemana aja, Putih? Tahu nggak? Sekarang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menandatangani surat perjanjian. Dan yang paling utama adalah kamu harus mencabut semua tuntutan kamu terhadap kami. Dan setelah itu, kita harus saling menjauh untuk selama-lamanya. Alia, jangan ikuti kemauan mereka. Ma, biar aja, Ma. Yang penting mata mama sembuh. Pinter tuh. Nggak usah diminta, saya juga nggak mau deket-deket sama kalian. Ya udah, setuju apa enggak? Nggak usah kebanyakan ngoceh melulu ya. Dengan satu syarat. Syarat lagi. Apa lagi sih? Hah? Persetujuan ini juga berarti kalian harus menyerahkan kembali apa yang menjadi hak kami. Ya udah, oke. Tapi kamu cabut dulu semua tuntutan kamu. Sekarang sembuhin mata mama saya. Setelah itu kalian bisa bersatu lagi sama Siska. Bikin surat pernyataan dulu, Putih. Hah? Percaya sama saya nggak seperti kalian. Saya selalu pegang janji saya. Sekarang kalian berdua keluar dari sini. Kamu tahu kan peraturannya? Saya tidak mau konsentrasi saya terganggu. Alia, panggil peri kamu kemari. Apa? Saya tahu, dia pasti ada di sekeliling sini. Panggil sekarang dia kemari. Kamu pikir saya bodoh? Saya nggak akan ngebiarin dia deket-deket dengan kalian. Kamu harus percaya saya, Alia, untuk kali ini saja. Permintaanmu kali ini bukan hal yang mudah. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh bantuan peri kamu. Saya nggak percaya. Kalian pasti punya rencana licik lagi di balik ini. Pokoknya nggak akan. Nggak apa-apa, sayang. Saya akan bantu dia. Tapi Putri, Berta pasti... Saya tahu. Kamu jangan khawatir. Siska masih di tangan kita. Mereka tidak akan berani macam-macam. Dimanapun kamu berada, sekarang giliran kamu. Belum cukup. Kita harus coba lebih kuat lagi. Sekarang kita lakukan bersama-sama. Saya bisa melihat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alia!
Mama bisa melihat saya. Mama. Hehehe. Ngapain kamu di sini? Jangan coba-coba misahin kami lagi. Ini ibu sama anak. Heh, saya nggak peduli ya. Kalian mau pelukan kayak mau tangis-tangisan. Saya mau balikin anak saya. Balikin anak saya. Kalau kalian nggak balikin anak saya bisa berbuat yang lebih kacau lagi. Bisa berantakan kayak semua. Balikin anak saya. Balikin. Lepasin mama saya. Balikin anak saya. Balikin. Oke, terserah. Panggil aja dia kalau bisa. Ngajar kamu. Lepaskan. Hei, Putih. Sebaiknya kamu tepati janji kamu sekarang. Jangan sok suci. Jangan sok ngomong soal nepatin janji. Alia, lepaskan Siska. Apa kurang jelas perbuatan mereka selama ini? Mereka nggak akan pernah berubah. Nggak akan. Dan dengan ini mereka akan menerima pelajaran. Jangan, Putih, jangan. Saya mohon, Putih, jangan. Sayang, kamu harus menepati janji. Kamu sudah mendapatkan mama kamu. Lepaskan Siska. Tapi gimana kalau mereka macem-macem ketika mereka udah normal? Suruh mereka pulang dulu. Nanti kita lepaskan Siska. Oke, saya akan ngelepasin Siska. Tapi kalian harus pulang dulu. Kalian lambaikan kain atau apa aja lewat jendela rumah kalian. Setelah itu Siska akan saya lepasin. Tapi kalau kamu tidak tepati janjimu sekarang, berarti kamu mengundang bencana yang tidak bisa pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan kalau sampai itu terjadi, jangan salahkan saya. Ingat itu, Putih. Ingat baik-baik. Ayo. Putih belum. Ayo. Awas. Awas. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa lagi nih? Alia, kamu cantik sekali, sayang. Rasain pembalasan gue. Sekarang kamu urus mama kamu. Dia pasti haus karena terlalu banyak berteriak. Biar saya yang urus Siska. Nanti saya jelasin, Ma. Sekarang Mama harus minum. Mama pasti haus. Yuk. Putih! Lihat nggak situ orang tuh? Bukan seharusnya kamu gembira, sekarang sudah kembali normal lagi. Mah, apa sih yang mama omongin sama bawang putih? Kok dia nggak bebasin aku? Emang kenapa sih ya? Kenapa? Soalnya dia ngeliat aku tuh kayak belagu banget. Ya ampun sayang, nggak usah dipikirin deh. Yang penting sekarang kamu bebas merdeka. Mama, gimana cara aku bebas itu juga penting. Apa sih isi perjanjian mama sama dia? Kalau si Putih itu mau matanya si Yasin sembuh, dia harus nanda tangan surat perjanjian bahwa dia nggak akan nuntut kita ke pengadilan. Ya oke, itu kan syarat dari kita. Dia pasti juga ngasih syarat dong. Kalau enggak, kenapa juga dia nggak langsung ngebebasin kita berdua? Kenapa aku harus dijadiin Sandra? Ada apaan sih? Kok kayaknya nggak ada yang mau terus terang? Kita harus ngembaliin seluruh asetnya si Putih itu, termasuk perusahaannya. Kekhawatiran aku terbukti kan? Sekarang Alia menang dan kita akan dilemparin ke jalanan. Kamu nggak usah histeris begitu. Sekarang setidak-tidaknya kita kan sudah kembali normal. Bukan jadi Liliput yang selalu ketakutan kalau dengar suara kucing. Yang Oma bilang itu benar. Sekarang apa? Sekarang kita jadi gembel. Dia bisa ngomong kayak gitu karena dia nggak rugi apa-apa. Udah! Hah? Nyeselin masa lalu nggak ada gunanya, sayang. Jadi kita sekarang
Tadinya Mama sempat putus asa. Mama pikir Mama nggak bisa ketemu kamu lagi. Saya juga sering putus asa, Ma. Tapi Putri selalu ngingetin saya untuk berdoa kepada Allah. Dan akhirnya doa saya dikabulkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Alia, Mama sangat bersyukur dengan karunia ini, sayang. Tapi Mama heran. Kenapa ada orang yang sejahat Rika dan anaknya? Mereka bukan manusia, Ma. Mereka juga bukan iblis, tapi mereka lebih rendah daripada iblis. Dan tempat mereka hanya satu, yaitu di neraka jahanam. Kayaknya neraka juga nggak terima deh iblis kayak mereka. Kok saya nggak dikasih tahu sih kalau Tante Yasmin udah sembuh? Kakak lupain saya ya? Kakak nggak mau ngebangunin kamu karena kelihatannya kamu capek banget. Sayang, terima kasih banyak atas bantuan kamu. Kak Alia udah banyak cerita. Tapi sekarang jangan panggil tante lagi ya. Panggil Mama. Papa kalian sudah nggak ada. Tapi Mama sangat bersyukur karena sekarang Mama diberkati dengan ditambah satu anak yang cantik. Dan juga sangat menyayangi Mama. Alia pasti ketawain kita karena dia udah ngedapetin semuanya. Dia dapetin ibunya, harta, rumah, perusahaan. Dan dia juga ngedapetin pangeran impiannya. Persis seperti cerita dongeng, happy ending buat sang putri karena dia ngedapetin semuanya. Enggak semuanya. Tante ini ngomong apa sih? Oh, udah jelas sekarang ini kalau kita udah... Saya itu nggak sebodoh itu. Kalian pikir saya akan mengembalikan semuanya kepada mereka? Maksud Oma? Tunggu aja, nanti kalian juga pasti tahu. Yang nolongin Kak Alia bukan cuma saya, Ma. Tapi ada Kak Ferdi, ada Putri Cahaya, ada Kak Andre, dan ada Kak Imron. Itu pasti Kak Ferdi. Kakak udah nelfon dia. Sebentar ya, Ma. Ma, lihat deh, Ma. Cowoknya Kak Alia cakep banget. Terus baik lagi. Panjang umur kamu. Baru aja diomongin. Gimana? Mama kamu udah sembuh? Udah. Kamu lihat aja nanti. Masuk yuk. Tante? Ma, ini yang namanya Ferdi yang tadi saya ceritain. Saya ingat suara kamu. Kamu yang menculik saya bersama dengan Rika. Mungkin Tante salah dengar. Saya nggak ngerasa kalau... Tutup mulut kamu. Kamu mungkin bisa membohongi anak saya. Pada saat itu memang kamu menculik saya pada saat saya buta. Saya tidak melihat. Tapi kuping saya tidak bisa dibohongi. Kamu tidak bisa membohongi pendengaran saya. Ma, Mama salah dengar. Ferdi nggak mungkin ngelakuin hal itu, Ma. Ferdi selalu sama saya. Dia selalu deket saya ngebantuin untuk nyari Mama. Telinga Mama tidak bisa dibohongi, Alia. Kalau kamu percaya dengan dia, berarti kamu tidak percaya dengan Mama. Kamu tahu, Alia? Sangat menyakitkan buat Mama kalau anak Mama sendiri tidak mempercayai omongan mamanya. Sekarang silahkan kamu pilih. Kamu yang keluar dari sini atau saya. Oke. Saya yang keluar.
bawang banget kayak cuka. Buah hati lo nendang lo keluar, iya? Di sekolahan lo nggak bosen-bosen ngomongin tentang harga diri sampai kuping gue pegel dengernya. Sekarang gue pengen nanya, kemana tuh harga diri lo? Udah lo buang ke comberan. Kalau sekarang gue pakai topi, gue angkat deh topi gue tinggi-tinggi buat si Alia. Karena dia kok bisa ya tega banget ngebuang lo kayak sampah. Kasian banget ya lo, Fer. Tahu nggak sih tante, tadinya saya bener-bener kecewa banget sama tante. Saya kira tante bener-bener nyembuhin si Yasmin itu 100%. Nggak taunya. Saya menyisakan kebenciannya ke Ferdi. Dan itu menjadi peluang buat kita untuk menyerang balik kepada mereka. Alia, Alia maafin Mama. Mama yakin 100% orang itu yang menculik Mama. Alia, kamu harus jauhin dia. Nggak usah kita bahas lagi ya, Ma. Ferdi kan udah pulang dan dia nggak akan balik-balik lagi ke sini. Sekarang Mama istirahat aja ya. Mama kelihatan capek. Ya. Saya sudah mendengar semuanya dari Olivia. Putri, Kita semua tahu bagaimana liciknya mereka. Saya yakin ada bagian dalam pikiran mama kamu yang tidak disembuhkan oleh Berta. Dan saya juga yakin kalau Ferdi tidak bersalah. Saya nggak tahu gimana berterima kasih sama kalian berdua. Karena selama ini kalian udah nemenin saya. Kalau Mbak berterima kasih kepada kami, berarti Mbak menganggap kami ini orang lain. Kami hanya bisa ngelakuin hal kecil ini sebagai tanda simpati. Dan kami sangat gembira mendengar kondisi Andre mulai membaik. Alhamdulillah, akhirnya mimpi buruk saya udah berakhir. Dan biar bagaimanapun, saya tetap berterima kasih atas perhatian kalian berdua. Ya udah Mbak, kami berdua pamit dulu. Kalau misalnya Mbak ada apa-apa, Mbak bisa telepon kami berdua. Insya Allah kami siap membantu. Selamat malam Mbak. Malam. Ya Allah, bimbinglah hati saya agar mulai saat ini saya bisa menjadi orang baik-baik. Saya berjanji akan membawakan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini menderita akibat perbuatan saya. Gimana keadaan kamu pagi ini, Dre? Baik banget, saya ngerasa udah sehat. Saya mau pulang, Kak. Kamu baru aja sadar, Dre. Luka kamu masih belum sembuh benar. Dan kamu masih perlu diinfus. Artinya, kamu masih harus dirawat di rumah sakit. Tadi pagi-pagi, Ferdi kesini dan bawain makanan kesukaan kamu. Dia udah nebak, kamu pasti nggak suka makan di rumah sakit. Ferdi datang ke sini. Iya, Ferdi sering kesini nemenin saya. Dia nraktir saya makan. Padahal, dia sendiri sekarang lagi menderita. Menderita apa, Kak? Ibunya Alia sekarang udah sembuh. Dia udah bisa ngenalin Alia. Alhamdulillah. Tapi ibunya Alia nuduh Ferdi dan Rika sekongkol yang nyulik dia selama ini. Saya yang nyulik, Kak. Saya udah bilang ke Alia. Harusnya Alia ngomong sama mamanya. Ferdi nggak boleh dipojokin terus. Kasian dia, Kak. Tenang, Dre. Kamu nggak perlu khawatir. Sekarang yang penting, kamu khawatirin kondisi kamu dulu. Biar Ferdi yang menyelesaikan urusannya. Lagi pula dia nggak sendirian kok. Selalu ada Imron yang menemani dia. Kamu sarapan dulu ya. Tolong panggilin suster, Kak. Biar infus saya dicabut sebentar. Karena saya mau ke kamar mandi.
mana yang akan menjadi warnamu. Andre, ngapain kamu kesini? Kamu kan lagi sakit. Saya mau balik lagi ke rumah sakit. Tapi ada yang harus saya jelasin sama mama kamu, Al. Penting. Kamu siapa? Itu Kak Andre, Ma. Apa yang mau kamu jelasin? Saya yang bareng Rika nyulik tante waktu itu. Selama ini saya yang jahat sama kamu. Saya pengen kelihatan jadi pahlawan di mata kamu, Al. Makanya diem-diem saya nyulik mama kamu. Tapi sebelum semuanya berjalan lancar, Rika mengetahui perbuatan saya. Makanya Rika sama bawang merah terus meres saya. Pikiran mama kamu dikacauin sama Berta. Ferdi yang jadi kambing hitam, Al. Jangan tuduh Ferdi, Tante. Dia sama sekali nggak salah. Saya selama ini memfitnah Ferdi untuk nutupin perbuatan saya. Ferdi itu anak baik. Dia pantas untuk mendampingin kamu, Al. Suster, tolong bawa Andre ke ambulan. Permisi ya, Bu. Alia, Mama mau minta maaf. Mama nggak tahu kenapa. Kok Mama begitu yakin kalau suara itu suara Ferdi? Ya ampun. Alia, tolong Alia. Mama mau ketemu Ferdi sekarang. Mama mau minta maaf. Tapi saya nggak tahu Ferdi ada di mana sekarang, Ma. Tapi sepertinya saya bisa cari tahu. Fer. Ferdi. Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta meskipun